Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, para sahabat baik Muslim Bulukumba, panitia masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, alhamdulillah malam ini hadir juga bapak saya, Uang Mapanganro. Yang kedua hadir guru saya yang sangat luar biasa. Beliau ini sudah dikenal di mana-mana. Beliau Al-Ustaz Muhammad Iqbal Coin, SPDI MPD, ya, 7 tahun, ya. 7 tahun saya menemani beliau di pesantren Darul Istiqamah, menuntun beliau kemana-mana. Jadi kemarin saya yang mengisi kajian, hari ini guru saya. Beliau ini sangat luar biasa, subhanallah. Bahkan kemarin beliau diundang di berbagai tempat untuk membawa materi, bahkan menjadi pembicara nasional di Universitas Islam Negeri. Subhanallah. Jadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Beliau telah mencetak begitu banyak alumni, ribuan alumni, dan lahir dari doa-doa beliau, pendidikan beliau. Nah, tanpa lama-lama Bapak Ibu sekalian, malam ini sangat spesial. Seorang hafiz Quran 30 juz, Al-Ustaz Muhammad Iqbal Coin, SPDI MPD, iyyahu falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi birrahmat nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu, saudara-saudaraku, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hijrah, pengurus dan segenap anggota komunitas BMB, Jamaah Masjid Al-Hijrah, rantuaku, penganroh, anandaku Ustaz Al-Bazzar, SPDI MPD. Kita saling mendoakan kebaikan selalu, karena kita saling mencintai karena Allah.
Malam ini sedianya yang akan mengisi adalah Al-Ustadz Muslim Bahar, SPDI MPD. Namun karena beliau ada urusan ke Makassar, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk mengisi lewat Ustadz Maulana. Makasih Ustadz, jazakallahu khairan untuk mengingatkan saya. Alhamdulillah. Kita langsung masuk kajian melihat efisiensi waktu ya. Dan mudah-mudahan sebentar bisa ada dialog. Saya ingin membawakan sebuah topik kajian yang berjudul Siklus Taubat. Siklus artinya berputar atau perputaran taubat. Sebagai mukaddimah, pertama, taubat adalah kebutuhan jiwa kita. Jadi mari kita sadari bahwa taubat itu adalah kebutuhan jiwa. Kenapa dikatakan kebutuhan jiwa? Karena taubat mensucikan jiwa, mensucikan hati. Karena yang mengotori hati adalah dosa. Yang mengotori hati adalah dosa. Cara mensucikan hati dari dosa adalah taubat. Hasilnya, kalau hati sudah suci dari dosa melalui taubat, adalah bahagia dengan amal ibadah. Kita akan bahagia dengan salat. Kita akan bahagia dengan tilawah Al-Quran. Kita akan bahagia dengan zikir. Kita akan bahagia dengan akhlak mulia. Semua ibadah, amal soleh membahagiakan kita kalau hati sudah suci. Dengan kata lain bahwa kalau kita belum bahagia dengan ibadah, kita belum bahagia dengan amal, itu tandanya hati kita masih kotor. Itu tandanya hati kita masih kotor oleh dosa. Karena itu kita mesti bertaubat. Yang kedua, taubat yang efektif itu ialah taubat yang bersiklus. Taubat yang dilakukan dengan bersiklus, berputar seperti lingkaran. Bahwa dari awal berputar terus sampai mencapai akhir. Sudah itu kembali lagi ke awalnya. Sampai kita husnul khatimah. InsyaAllah. Sampai kita wafat. Taubat tidak kenal henti. Berputar terus. Berputar terus. Itulah mujahadah, optimalisasi siklus taubat. Kemudian urgensi siklus taubat. Pentingnya kita memahami dan mewujudkan perputaran taubat ini. Yang pertama, siklus taubat adalah
atau memahami siklus taubat adalah syarat mutlak, syarat utama taubat efektif. Taubat itu mesti efektif. Apa itu efektif? Tepat guna. Taubat itu mesti tepat guna. Apa itu tepat? Benar. Benar caranya taubat. Berguna, bermanfaat. Terasa hasilnya, terasa khasiatnya itu taubat. Itulah taubat efektif. Iya. Nah, bagaimana mencapai taubat efektif? Salah satu ilmunya adalah ilmu siklus taubat. Ilmu perputaran taubat yang diamalkan. Dipahami dan diamalkan. Itu urgensinya yang pertama. Yang kedua, siklus taubat adalah motivasi utama untuk kita meningkatkan kesolehan dalam rangka mencapai husnul khatimah. Kalau kita sungguh-sungguh memahami ilmu siklus taubat, itulah yang mendorong kita untuk selalu meningkat dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang dengan rahmat Allah kita akan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri hidup dengan kebaikan. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, banyak sekali kita jumpai keterangan, dalil, perintah untuk bertaubat. Antara lain firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni. Taubatan nasuha. Dalam ayat ini ada satu hal yang perlu kita tadabburi. Yang dipanggil bertaubat adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa maknanya? Meskipun sudah mengaku beriman, meskipun sudah membuktikan iman, masih harus taubat. Yang kita pahami selama ini, yang mesti taubat itu yang masih bergelimang dosa. Betul apa benar? Yang disuruh taubat yang masih bergelimang dosa. Yang sudah ke masjid tidak perlu taubat. Siapa ya? Yang sudah berjuang di jalan Allah tidak perlu taubat. Yang ustadz tidak perlu taubat. Tidak. Tidak. Semua umat Islam walaupun kelihatannya sudah membuktikan imannya masih harus taubat. Jangan mengklaim diri sudah terlalu suci. Tidak boleh. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan mengklaim dirimu terlalu suci. Jangan memvonis dirimu sudah suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui siapa hambanya yang sudah bertakwa, bukan kamu. Berjuang saja menjadi orang bertakwa, tapi jangan mengklaim diri sudah terlalu suci. Biasa kita dengar orang bilang, tidak ada saya dosaku. Stop. Iya tu makesika. Iya tu malempuka.
Nah, puji dirinya kiri kanan. Jangan. Jangan. Karena itu akan menghalangi kita untuk taubat. Sementara ayat ini memanggil semua orang beriman untuk taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang sudah membuktikan imannya sudah terarah tetap dituntut taubat, tentu lebih dituntut lagi yang belum terarah. Ya toh? Tentu lebih dituntut lagi yang masih belum terarah, yang masih bergelimang dosa. Taubat. Mari taubat semua kepada Allah dengan taubat yang setulus-tulusnya, taubat yang semurni-murninya. Para jamaah, bapak dan saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, kiat-kiat atau langkah-langkah mujahadah siklus taubat. Bagaimana caranya supaya kita mewujudkan ini, siklus taubat? Pertama, siklus taubat itu adalah perpaduan antara syarat dan tindak lanjut taubat. Maksudnya, taubat itu ada syaratnya dan ada tindak lanjutnya. Follow up. Di dalam mengamalkan siklus taubat, syarat dan tindak lanjut taubat ini mesti dipadukan, diamalkan secara bersamaan. Ada 10, bukan 100. Ada 10 syarat dan tindak lanjut taubat. Ini mesti bersiklus, mesti berputar tiada henti. Dari 1 sampai 10 kembali lagi ke 1 sampai 10 kembali lagi sampai kita dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala. Iya. Coba diperhatikan. Yang pertama, bahasa Arabnya mengatakan al-iqla'u anidz-dzamb. Al-iqla'u anidz-dzambi. Meninggalkan dosa. Ini syarat. Syarat pertama untuk taubat, tinggalkan dulu dosa. Pajai mah dosa. Tidak ada pembahasan taubat kalau masih berdosa. Oh, mak taubat tapi manya memup, ada tahu le. Mau taubat berhenti dulu. Berhenti dulu baru bisa dibahas yang lain. Tak paham? Saya mau taubat ini, tapi bisakah itu berdosa taubat juga? Tidak bisa. Tidak bisa. Hentikan, bertekad hentikan. Baru bahas langkah-langkah yang lain. Al-iqla'u anidz-dzamb. 2. An-nadam ala ma fat. Menyesali dosa-dosa masa lalu. An-nadam ala ma fat. Menyesali dosa-dosa masa lalu. Syarat ini, syarat yang kedua ini. Menyesal. Banyak orang berhenti berdosa tapi bukan karena penyesalan, hanya karena capek. Maka itu nadek nalau tahu manu. Cak dolo bela. Mega polisi. Jika dia ni polisi yang matu, pak kogani matu piditai. Abe, tania atau toba iye. Tania tidak menyesal, tidak menyesal. Sesali dosa masalah. Saya menyesal. Saya tidak ada rasa bahagia mengingat dosa masa lalu. Tidak ada.
yang ada kesedihan, yang ada penyesalan. Semoga Allah masih mengampuni. Bagaimana kalau Allah tidak mengampuni? Begitu. An-nadam ala ma fat. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah. Bertekad. Setelah menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa masa lalu. Tekad, ini masih syarat. Jadi meninggalkan dosa, menyesali dosa, bertekad tidak mau mengulangi dosa. Apalagi merencanakan, apalagi memprogramkan. Bertekad, tidak ada lagi dosa masalah. Tidak akan terulang lagi. Ya Allah, kuatkan hambamu ya Allah. Saya tidak akan mengulangi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa masalah. Itu syarat untuk dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Dihafal-hafal ini Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Hentikan dosa, sesali dosa, bertekad tidak mau mengulangi lagi dosa. Yang keempat, untuk dosa kepada sesama manusia, ada syaratnya yang keempat. I'adatul huquqi ila ashabiha aw istihlaluha. Mengembalikan hak-hak kepada yang punya hak atau meminta halalnya. Dosa kepada sesama manusia mesti kita selesaikan urusan dengannya. Ada orang yang pernah kita ambil haknya secara zalim. Kalau sifatnya materi, ganti atau minta halalnya. Kalau sifatnya non materi, minta maafnya. Pernah sakiti orang, pernah gibai orang, pernah mencemarkan nama baik orang, minta maafnya. Kalau tidak, Allah tidak mengampuni dosa kita kepada sesama manusia. Allah tidak mengampuni dosa seseorang kepada sesamanya kalau dia tidak dimaafkan, tidak diridhai oleh orang yang pernah ditempati berdosa. Makanya hati-hati para jamaah sekalian, hati-hati kalau mau konflik. Hati-hati kalau mau membicarakan orang lain. Hati-hati kalau mau menyakiti orang lain. Hati-hati terhadap barang-barangnya orang lain. Hati-hati. I'adatul huquqi ila ashabiha aw istihlaluha. Mesti mengembalikan hak orang lain atau meminta halal. Yang kelima, ini yang kelima sampai ke 10 ini disebut tindak lanjut. Al-iktsaru minal istighfar. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak permohonan ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diperbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang dari 100 kali beliau beristighfar setiap hari. Bahkan seorang sahabat pernah menghitung dalam sekali bermajlis beliau membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya 100 kali dan didengar oleh para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk-duduk dengan sahabatnya, kalau beliau bicara, beliau berhenti beristighfar. Kalau sahabatnya lagi bicara, sambil beliau dengar pembicaraannya sahabatnya, beliau istighfar lagi. Begitu caranya. Makanya sambil dengar dakwah, istighfar.
Sambil dengar dakwah istighfar tentu yang tidak mengganggu. Dengan suara yang pelan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu. Begitu. Itu yang kelima, memperbanyak istighfar. Sambil sangat baik kalau istighfar itu ditentukan dalam hati. Dosa apa yang kita istighfarkan? Luar biasa itu. Kalau bisa 100 kali, 100 dosa tak ingat. Astagfirullah. Dari kemalasan salat. Astagfirullah, aku mohon ampunanmu ya Allah dari kemalasan membaca Al-Quran. Astagfirullah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Ingat dosa satu persatu. Dan biasanya itu dosa, kalau satu diingat, nah undang semua temannya untuk diingat. Percayalah. Nah undang semua temannya. Saya juga, pernah aku juga begini. Ingat. Al-iktharu minal istighfar. Yang keenam, adalah mudha'afatul a'malis salihat litakfiriz dzunub. Memperbanyak, melipat gandakan amal saleh untuk menebus dosa-dosa. Amal saleh penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kejelekan, dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan agar kebaikan itu menghapusnya. Dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanati yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan, dosa-dosa. Jadi perbanyak. Kita salat dengan niat menghapus dosa. Kita salat, kita pengajian dengan niat mudah-mudahan menjadi penebus dosa. Dan para ulama mengatakan amal saleh yang paling jitu menghapus dosa adalah sedekah. Atinulu ki sedekah aja tamasekke. Namo cedde. Kode tahun 5 ega. Ya? Atau jangan bakhil bersedekah meskipun banyak. Jangan selalu bilang meskipun sedikit. Meskipun banyak. Usahakan banyak. Semaksimal kemampuan. Itu kata para ulama paling jitu menghapus dosa. Paling kencang menghapus dosa, menebus dosa. Tanpa merendahkan tentunya amal-amal saleh yang lain. Sedekah. Yang ketujuh, as-suhbah as-salihah. Persahabatan dengan orang saleh. Pergaulan akrab dengan orang saleh. Karena kepribadian manusia itu sangat dipengaruhi oleh teman akrabnya. Makanya komunitas BMB ini harus dibentuk agar menjadi komunitas saleh. Komunitas yang saleh. Supaya betul-betul kita saling menguatkan, betul-betul kita saling memotivasi untuk bertaubat kepada Allah, untuk saling meningkatkan kesolehan. As-suhbah as-salihah. Banyak orang pernah baik tiba-tiba rusak. Kenapa? Lingkungan, teman bergaulnya, teman akrabnya. Biasa kita lihat, biasa kita saksikan. Ini orang baik sekali dulu. Nanti sama-sama yanu baru hancur. Iya toh? Nah itu. Memang karena
kepribadian manusia itu salah satu yang paling mempengaruhinya adalah faktor lingkungan. Bukan berarti yang tidak soleh dibombe, tidak usah diomong, bukan begitu maksudnya. Jadi begini, pertemanan itu bertingkat-tingkat. Ada teman ala kadarnya, ada teman yang kita agak akrab, ada yang lebih akrab lagi, yang biasa disebut senasib sepenanggungan. Ini yang senasib sepenanggungan, ini mesti orang saleh, yang mesti ditemani satu rahasia, mesti orang saleh. Yang lebih banyak ditemani duduk, lebih banyak ditemani berbincang, ini mesti orang saleh. Adapun yang lain sekedarnya, disapa, diberi salami, apalagi kalau kita dakwai mereka, bagus, wajib kita berdakwah. Tapi siapa yang ada yang disebut al-khalil? Al-khalil itu teman mendalam, teman yang mendalam. Itu mesti saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu cara beragamanya tergantung pada cara beragama khalilnya. Khalil, teman mendalamnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu hendaklah kalian memeriksa baik-baik siapa yang mau dijadikan khalil, siapa yang mau dijadikan teman akrab. Itu as-suhbah as-salihah. Yang kedelapan, dakwatun nasi ila taubah. Berdakwah, mengajak manusia untuk taubat. Tidak sempurna taubat kita kalau tidak berdakwah. Karena dakwah adalah kewajiban, fardu ain atas setiap umat Islam, masing-masing sesuai kemampuan. Berdakwah tidak hanya ceramah, tidak hanya pengajian seperti ini, tidak hanya khutbah Jumat. Ini adalah bagian dari dakwah. Tapi dakwah lebih luas dari sekedar seperti ini. Mengajak orang ke pengajian, itu juga berdakwah namanya. Bertanya supaya orang lain dengar jawaban dari pertanyaan kita dengan niat dakwah, itu juga dakwah. Begitu. Menyebarkan tulisan-tulisan dakwah di medsos, itu juga dakwah. Jadi salah satu kewajiban tindak lanjut taubat berdakwah. Suratul Asr jelas, semua manusia rugi, ya kan? Kecuali orang beriman, beramal saleh dan berdakwah, saling bernasihat. Jadi walaupun sudah beriman, walaupun beramal saleh, belum saling menasehati masih rugi. Begitu intinya suratul Asr. Mesti sejalan itu. Iman, amal saleh dan dakwah. Jadi dakwatun nasi ila taubah. Yang kesembilan, tindak lanjut taubat adalah istihdar karahiyatul ma'asi, menghadirkan di dalam hati kebencian terhadap dosa. Menghadirkan di dalam hati kebencian terhadap dosa. Saya tidak mau berdosa, saya jijik terhadap dosa. Jangan sama sekali dicintai dosa, jangan. Jangan cintai dosa, jangan. Bencilah dosa. Jijiklah terhadap dosa, sebagaimana jijiknya kita pada kotoran, sebagaimana jijiknya kita pada najis, kalau perlu lebih lagi. Bagaimana mau taubat kalau masih selalu merasa enak tombak dirasa do. Kalau kalian nak sedih pajai kita pada sedih. Lagi sebahasa ke bahai. Tidak, benci dosa. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami cinta pada iman, hiasi iman itu di hati kami. Tidak cukup. Wa karrih ilainal kufra. Coba. Wa karrih ilainal kufra. Ya Allah, jadikan kami benci pada kekafiran. Wal fusuq, benci pada kefasikan. Wal isyan, jadikan kami benci pada semua dosa.
waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang terpimpin ya Allah. Luar biasa. Bencilah dosa supaya tobat, supaya istiqamah dalam taubat. Yang ke-10, tajmilul khuluq wabti'adu anil khuluqiz zamimah. Anil khuluqiz zamim, memperindah akhlak dan menjauhi akhlak-akhlak tercela. Ini juga banyak orang rajin ke masjid, tobat mi, sadar mi, tapi akhlaknya masih jelek. Si suka marah, terutama pada istrinya, pada anaknya, pada siapa saja, masih kasar, ya, masih suka bicara kotor. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau orang sudah tobat, perindah akhlak, perindah akhlak, karena tanda kesempurnaan iman, akhlak yang paling baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Iya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang sudah taubat, orang yang sudah hijrah, itu nampak di samping nampak pada akidahnya, nampak pada ibadahnya, nampak pada akhlaknya. Semakin lembut, semakin sopan, semakin santun, semakin peramah, semakin murah senyum, ya. Yang suka mata muju. Walaupun ada orang bilang apa kutoha ya penampilaku, kasih tidak. Harus melatih diri. Latihan ki bisa senyum. Latihan ki untuk bisa senyum. Yang selalu dilihat seperti orang marah. Kalau saya tidak kuliah aja ki. Tapi yang lain tidak marah aja begitu memang jisa mukaku. Tidak. Harus ki latihan. Harus ki latihan. Kenapa? Senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memberi contoh kebaikan yang tidak boleh dipandang enteng. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan sedikit pun, walaupun nilainya sangat kecil. Lalu Nabi memberi contoh, walau antal qa'akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Coba. Tidak boleh selalu sangar, Bapak, saudara-saudaraku. Biar dibuat-buat, tidak apa-apa. Paksakan untuk ceria. Paksakan untuk ceria. Betul, ini penting. Ini penting. Inilah 10 syarat dan siklus taubat. Ini berputar. Selesai 10, kembali lagi ke 1. Tinggalkan lagi dosa, menyesali lagi, terus 10, lari lagi, kembali lagi. Tak kenal henti. Putar-putar sampai Allah memanggil kita menghadap kepada, sampai datang kematian. Kiat yang kedua di dalam mujahadah kita, optimalisasi siklus taubat kita adalah siklus taubat memerlukan amal hati. Apa itu amal hati? Yakin, ikhlas, cinta, takut, harap kepada Allah, itu amal hati. Ingat kematian, rindu surga, takut neraka, itu semua amal hati. Mesti mengiringi taubat-taubat kita. Harus selalu hadir semua amal hati dalam semua siklus taubat kita. Kemudian ilmu, siklus taubat memerlukan ilmu. 10 tadi ini, 10 poin tadi ini ada semua ilmunya. Ada semua ilmunya, mesti dipelajari masing-masing. Mesti dipelajari masing-masing ilmunya. Bagaimana cara meninggalkan dosa, bagaimana cara menyesali dosa, bagaimana cara berkomitmen tidak berdosa lagi, bagaimana bagaimana istighfar, apa-apa yang redaksi istighfar, ada semua ilmunya. Yaitu mesti dipelajari. Supaya siklus taubat kita lancar dan efektif. Para jamaah sekalian, sebagai penutup, pertama, tidak ada ibadah tanpa taubat. Mohon diperhatikan, tidak bisa ibadah kita lancar, efektif,
kalau kita tidak mengamalkan siklus taubat. Tidak ada kesolehan tanpa taubat. Kita tidak bisa menjadi orang soleh, menjadi hamba Allah yang semakin soleh kalau kita tidak sungguh-sungguh bertaubat. Kenapa? Karena dosa adalah penghalang ibadah. Dosa adalah penghalang ibadah. Dosa adalah penghalang kesolehan. Ini penting untuk dipahami baik-baik. Karena itu tidak ada ibadah tanpa taubat, tidak ada kesolehan tanpa taubat. Yang kedua, mujahadah siklus taubat harus dihayati untuk mensucikan dan menguatkan jiwa kita. Kita taubat dalam rangka mensucikan hati, dihadirkan dalam hati. Saya mau sucikan hatiku, saya mau kuatkan jiwaku, supaya saya semakin bahagia dengan iman, semakin bahagia dengan amal soleh, semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan beriman. Itu kita ingat, kita hayati di dalam mewujudkan siklus taubat yang tiada henti ini. Inilah kajian kita tentang siklus taubat. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian kita, sambil kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah menerima taubat kita, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin. Ada waktu kurang lebih 8 menit, kita bisa berdialog. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bagaimana menghapus itu dosa terhadap orang? Saya ingat waktu masa sekolah. Biasa dicuri kuenya. Orang sudah meninggal. Kita sudah tidak tahu lagi. Bagaimana menghapus dosa terhadap orang yang tersebut itu, Ustaz? Bagus. Saya menjawab, Ustaz. Kita ini hidup di alam untuk Indonesia ini, menghindari maksiat itu susah karena lingkungan kita. Hampir kalau kita keluar rumah pasti melihat maksiat, apalagi mata ini. Betul. Mata, telinga. Betul. Saya saja tidak melihat Maksiat itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Pak? Pak Ismail. Masya Allah. Bagus sekali pertanyaannya Pak Ismail. Karena bagusnya saya mesti berpikir bagaimana menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sudah tidak ada orang yang pernah ditempati berdosa, meninggal atau kita tidak tahu di mana sekarang. Pertama, kita harus berniat. Kapanpun saya ketemu, saya minta maaf. Tidak boleh padam itu niat. Apalagi kalau kita belum tahu mati atau belum pi. Tidak boleh padam. Kapanpun saya ketemu, saya akan minta maaf. 2, kita berdoa kepada Allah. Semoga nanti di akhirat Allah membuka hatinya itu saudara kita untuk memaafkan kita. Bisa saja Allah merahmati kita dengan menggerakkan hati orang yang pernah ditempati berdosa untuk memaafkan kita. Karena kita tidak pernah padam niat kita untuk minta maaf. Berdoa dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan sehingga kalau orang yang sudah kita tempati berdosa itu mengambil sebagian kebaikan kita, karena begitu nanti di akhirat orang yang tidak dimaafkan kesalahannya oleh sesamanya diambil kebaikannya, dibayarkan dosanya. Semoga tidak habis. Makanya perbanyak kebaikan supaya tidak nambil semua orang yang kita telah tempati berdosa. Yang keempat, bertekad jangan lagi tambah dosa. Jangan lagi menambah orang yang kita sakiti. Cukup itu yang lalu, yang saya sudah tidak tahu di mana. Cukup itu, mudah-mudahan maafkan ya. Saya bertekad tidak mau lagi menambah dosa, tidak mau lagi menzalimi orang lain sekecil apapun seperti itu. Itu Pak, 4 kiatnya.
Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana kondisi? Itulah jihad. Itulah perjuangan. Kita juga tidak boleh tinggal terus di rumah. Kecuali pandemi. Pandemi saja orang tidak siap. Dan saya tidak mau membahas itu. Maksud saya tidak boleh juga kita masa bodoh dengan alasan takut berdosa lalu kelaparan. Tidak. Jadi bagaimana? Berjuang. Berjuang. Bagaimana kita produktif dan jangan berdosa. Kalau pemerintah kita mengatakan bagaimana produktif dan aman dari COVID, kalau saya bagaimana kita produktif dan aman dari dosa. Itu lebih penting. Bagaimana kita produktif dan jangan berdosa. Terutama sekalian disengaja. Dicatat. Terutama sekalian disengaja. Ada mentong orang na sengaja. Bisa jika kalau dia hindari tapi na fuji metoi. Sebenarnya bisa dia tundukkan pandangan. Bisa dia tidak mendengar dosa. Tapi hanya memetoi aku lekor. Terutama itu. Hindari semaksimal kemampuan. Kalau ada pesta jahiliyah, jangan makin ke situ. Datang ke sebelumnya atau sudah pi acara dosanya. Jangan datang ke di situ nongkrong apa. Bisa jika kalau kita tidak nongkrong. Itu contoh Pak ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah maksimal tapi memang sulit dihindari. Di masa Nabi saja ada dosa Pak. Di masa Nabi saja ada dosa. Walaupun tidak seganas sekarang. Namanya manusia pasti berdosa. Disitulah fungsinya siklus taubat. Disitulah fungsinya memperbanyak istighfar. Disitulah fungsinya kita tidak boleh menganggap diri kita terlalu suci. Istighfar terus, taubat terus. Begitu, Pak. Begitu. Karena tidak bisa. Semaksimal apapun usaha kita, tidak bisa. Iya. Bahkan ada hadis yang mungkin baru. Dan tolong jangan disalahpahami. Ada hadis mengatakan, laulam tuznibu, sekiranya kalian tidak ada yang berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan membinasakanmu, kemudian Allah akan menggantikanmu dengan kaum yang berdosa lalu bertaubat, kemudian Allah mengampuni. Semakin senangnya Allah kepada hambanya yang taubat. Semakin senangnya Allah kepada hambanya yang taubat. Jadi kita maksimal menjauhi dosa. Tapi bagaimanapun maksimalnya kita pasti sulit. Bersih 100%. Maka siklus taubatlah jalan keluarnya. Istighfarlah yang banyak sebagai jalan keluarnya. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah yang rajin bertaubat. Itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas Pak Ismail. Iya, sama-sama. Cukup? Satu saja karena waktu sudah masuk. Iya. Kita tidak ingin menghalangi jamaah untuk salat Isya lebih awal. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa lanjut atau dengan ustadz-ustadz yang lain. Intinya semoga siklus taubat ini bisa kita pahami dan kita amalkan semaksimal kemampuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.